lagi di channel Siska Hasibuan. Kali ini untuk segmen Jam Cakap-Cakap. Di segmen Jam Cakap-Cakap kali ini tidak seperti biasanya karena kita sedang masa self karantin. Jadi saya tidak mengundang narasumber untuk teman ngobrol hari ini. Saya memutuskan untuk cakap-cakap sendirian aja. Hari ini saya pengen ngobrolin soal spiritual partnership. Terus terang, saya baru mengenal istilah spiritual partnership atau spiritual entrepreneurship quotient atau SEQ sejak saya menjadi dosen di Lembaga Vokasi LP3I Medan beberapa tahun yang lalu. Jadi Bapak Dr. Haji Syahrial Yusuf SE yang merupakan pendiri LP3I tahun 1989 yang lalu, beliau merumuskan soal ini. Saya menemukan rumusan ini di buku pegangan mahasiswa untuk mata kuliah kewirausahaan. Jadi model SEQ yang dikembangkan atau dirumuskan oleh Pak Syahrial adalah yang pertama, pengusaha itu harus memiliki orientasi mengejar akhirat gitu. Jadi jangan melulu ngurusin dunia. Yang kedua, pengusaha itu harus terjaga segala tindak tanduknya karena dia harus menyadari akan adanya kehidupan setelah mati. Yang ketiga, pengusaha muslim harusnya selalu berzikir dan selalu memiliki kejernihan hati, pikiran, dan tindak tanduknya. Dan yang keempat, pengusaha muslim harus menyadari tugas utamanya di muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Yang terakhir, pengusaha harus tertanam dalam dirinya ada misi besar yang diamanahkan oleh Allah untuk dia jalankan. Tapi model ini tidak hanya sekedar dirumuskan saja oleh LP3I, tapi juga diintegrasikan ke dalam corporate culture-nya. Setidaknya saya mengalami selama saya menjadi bagian dari LP3I, lembaga ini menerapkan beberapa hal yang mencerminkan model SEQ ini. Di antaranya, yang pertama, kita tuh saling mengucapkan salam ketika bertemu, baik antara mahasiswa dengan dosen atau sama dosen, atau bahkan dengan OB sekalipun. Kemudian yang kedua, dihentikannya perkuliahan ketika azan berkumandang. Dan ini akhirnya menjadi budaya di tengah-tengah mahasiswa juga. Sholat di awal waktu. Walaupun harus pending perkuliahan sementara, ternyata ini tidak mengganggu proses perkuliahan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pemotongan 2,5% gaji untuk zakat, infak, dan sedekah. Sedekah, sama aja ya. Yang keempat, kultum. Jadi ada setiap kultum dalam setiap pertemuan atau meeting. Yang kelima, adanya pelaksanaan iktikaf bagi dosen laki-laki. Jadi dalam kurun waktu tertentu, dosen laki-laki itu akan diberi kesempatan untuk iktikaf. Yang terakhir, selain membaca buku, ada juga yasinan setiap Jumat. Nah, selama self karantin ini, bahkan yasinan setiap Jumat ini tetap dilakukan, walau secara online, dengan memakai aplikasi-aplikasi tertentu. Jadi, budaya korporasi yang mempergunakan marketing langit dalam tanda kutip ini, saya yakini inilah salah satu cara lembaga ini tetap bertahan dengan menjaga hablum minallah. Apalagi jika dilakukan secara konsisten dan istiqomah. Sedikit banyak hal ini punya peranan yang penting dalam menjaga kestabilan institusi secara keseluruhan. Karena ada doa orang banyak dalam roda bisnis lembaga ini. Kita bicara jauh sebelum zaman ini. Ada pengusaha Abdurrahman bin Auf juga pernah mengembangkan nilai-nilai spiritual dalam mempertahankan bisnisnya. Beliau pernah meninggalkan seluruh hartanya di Mekah ketika mulai memeluk agama Islam dan ikut hijrah bersama Rasul ke Madinah. Jadi dia memulai bisnisnya dari modal nol. Tapi dalam kurun waktu 10 tahun, Abdurrahman bin Auf akhirnya menjadi pengusaha yang kaya. Ini karena beliau mengembangkan keyakinan percaya 100% pada pertolongan Allah. Selain LP3I, Abdurrahman bin Auf, saya juga menemukan beberapa sahabat pengusaha kecil yang mendahulukan kepentingan spiritualnya dibandingkan hal-hal terkait keduniawian dalam menjalankan roda bisnisnya. Misalnya ada teman saya yang buka rumah makan. Setiap hari Jumat ada instruksi untuk membaca surat Al-Waqiah dan Al-Kahfi untuk seluruh karyawan yang ada di rumah makan itu. Tidak boleh warung dibuka atau jualan dimulai sebelum seluruh karyawan melaksanakan melaksanakan aturan itu gitu. Kemudian ada salah satu teman saya juga yang pernah menjalani dia sebut taubat profesi.
Jadi beliau berganti profesi terdahulunya yang dianggapnya menyimpang dari akidah. Kemudian dengan uang seadanya melaksanakan umroh untuk meminta petunjuk atas keputusan yang dia ambil. Akhirnya hari ini Allah tentukan dia mendapatkan bisnis yang jauh lebih besar, bahkan berlipat-lipat dari yang dimiliki sebelumnya. Menurut saya, berkembang tidaknya bisnis bukan bergantung pada hebatnya kita menentukan strategi-strategi marketing promotion yang canggih atau inovasi-inovasi bisnis yang liar tanpa batasan. Tapi poinnya ada pada kebaikan Sang Maha Pemilik rezeki untuk mengetuk hati orang yang ingin bekerja sama dengan kita atau membeli produk kita. Semudah Allah mengatakan kun fayakun. Apa yang terjadi hari ini paling tidak adalah sebuah jawaban bahwa tidak ada satu teori bisnis di dunia ini yang cocok untuk seluruh bisnis yang ada di muka bumi ini. Perusahaan ayam goreng raksasa kelas dunia dan roti Itali idaman remaja milenial hari ini sudah turun ke jalan. Demi apa? Demi untuk bisa bertahan hidup. Di mana value bisnis yang selama ini digadang-gadang para expert? Di mana tools-tools yang terdapat dalam buku-buku bisnis tebal kelas dunia? Semua seakan tertelan coronavirus. Setidaknya, langkah self-karantin untuk memutus persebaran COVID-19 mengingatkan kita untuk kembali ke metode bisnis yang sudah diatur. Mungkin selama ini banyak aturan-aturan dalam menjalankan bisnis sesuai perintah yang dianggap receh dan banyak orang mengabaikannya. Misalnya, yang pertama, transaksi bisnis harus jauh dari perbuatan keji, kotor, bahkan merugikan. Tapi berapa banyak bisnis yang ada sekarang melakukan perbuatan keji dan merugikan orang lain demi memuaskan nafsu pribadinya dan mencari keuntungan diri sendiri. Yang kedua, pola transaksi jual beli yang sehat, menyenangkan, bahkan menguntungkan. Hal-hal seperti ini kan harusnya membuat bahagia. Tapi apakah ini sudah maksimal kita lakukan? Yang ketiga, Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana berbisnis dengan jujur. Caranya seperti apa? Beliau selalu menjelaskan kualitas barang yang sebenarnya dari barang yang dia jual, serta tidak pernah berbuat curang, bahkan mempermainkan timbangan. Jadi dikasih tahu dulu tuh, kondisi barangnya seperti ini, ada kerusakan di sini, gitu. Akhirnya keputusan harus membeli atau tidak ada pada orang yang ingin bertransaksi. Kemudian yang keempat, mempertajam sifat amanah. Para penjual dan pembeli akan memiliki sifat tidak saling mencurigai jika sifat ini dikembangkan. Apakah kita masih melakukannya hari ini? Kemudian yang kelima, sabar. Baik pembeli dalam menghadapi konsumen maupun sebaliknya. Yang keenam, mencari ridha Allah melalui bisnis yang dilakukan. Misalnya, bisnis yang dibangun ini memiliki manfaat tidak hanya dalam hal ekonomi, mencetak omset misalnya, memperkaya diri sendiri, tapi juga ada manfaat non-ekonomi dan non-finansial. Ikut serta memecahkan permasalahan sosial masyarakat misalnya. Mungkin kita sudah terlalu jauh melangkah. Mungkin dunia ini juga sudah sangat tua. Tapi tidak ada kata terlambat. Kejarlah akhiratmu, maka dunia pun akan mengikut. Semoga kita bisa kuat bertahan dalam situasi sekarang ini. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah-fitnah akhir zaman. Selamat meningkatkan spiritual partnership dalam bisnis kalian dan selamat menunggu keajaiban. Barakallah. Assalamualaikum.